Banyak yang bilang program makan bergizi gratis atau MBG itu salah total. Dari mulai dibilang program populis, bikin anak racunan, sampai dianggap nggak jelas sistemnya. Bahkan ada yang nyebut sekolah cuma dapat Indomie goreng sama gorengan. Pertanyaannya, benar begitu atau jangan-jangan Anda yang salah paham? Mari kita bahas. Pertama, soal program populis dan bom waktu. Iya, MBG itu memang program besar dan populer. Targetnya 82,9 juta penerima dengan anggaran 71 triliun di tahun 2025 ini. Tapi yang namanya populis bukan berarti jelek, Bung. Justru MBG itu investasi jangka panjang buat nurunin angka stunting yang masih tinggi di berbagai daerah, terutama NTT, Papua, Sulbar, dan lain sebagainya. Kalau dijalankan dengan benar, ini pondasi SDM, bukan bom waktu. Kedua, soal anak racunan. Benar ada kasus, total sekitar 1.200 siswa berdasarkan data Tempo. Tapi jika dibandingkan dengan jutaan penerima, persentasenya hanya 0,1 sampai 0,2%. Tetap serius iya, tapi ini jadi alarm perbaikan. BGN sudah perketat SOP dapur, sekolah wajib QC, dan distribusi diperbaiki. Jadi bukan bukti program ini gagal, tapi masih butuh pembenahan. Jangan sampai 0,1% sampai 0,2%. Mengaburkan 99, sekian persen keberhasilan. Aduh. Anda ini benci atau nggak ngerti data dan fakta? Ketiga, soal sistem nggak beraturan dan BGN nggak bisa awasi luar Jawa. Faktanya, BGN lahir berdasarkan Perpres 83 tahun 2024. Mereka punya perwakilan di tiap wilayah. Ada dashboard monitoring, ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Masalah di luar Jawa itu adalah soal SDM pengawas dan logistik yang belum merata. Jadi bukan soal berantakan, tapi memang masih bertahap karena sistemnya sedang diuji coba. Dan sudah ada sistem pengawasan dan lain sebagainya. Anda jangan menyangkal itu dong. Keempat, soal penyaluran harusnya lewat sekolah, bukan vendor. Lagi-lagi saya sudah jelaskan, di 2024 ada berbagai pertimbangan. Ada lewat orang tua langsung, ada lewat sekolah, ada lewat BGN. Dan yang paling minim risiko adalah BGN. Sekolah itu ada banyak masalahnya. Baik itu kesiapan sekolah, ataupun bahkan dana-dana yang selama ini lewat sekolah kayak PIP dan BOS yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Ya kan? Ini juga perlu Anda lihat sebagai data valid. Coba deh, lihat kontennya Bro Ron soal PIP, itu banyak banget masalahnya. Atau anggota DPR dari fraksi Demokrat yang mengkritisi soal PIP. Itu fakta, bos. Fakta. Jangan pernah menyepelekan itu. Kelima, soal prioritas 3T bukan kota besar. Data BPS jelas, stunting tertinggi memang di 3T. Tapi kenapa mulai dari kota besar? Karena perlu uji coba sistem logistik dulu, bos. Lo ngerti sistem gak sih? Kalau langsung ke 3T tanpa tes, bisa kacau. Kenapa bisa kacau? Karena sistemnya nggak bener. Belum dicoba dengan baik. Tapi ingat, target akhirnya tetap 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia, termasuk 3T, dan sekarang sudah ke berbagai daerah 3T. Anda nggak lihat data